Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Miss Dwi. Today we are going to study about recontext. Hari ini kita akan belajar tentang recontext. What is recontext? Recontext is text which tells about something happened in the past. Jadi recontext adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik itu menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Misalnya, yang menyenangkan seperti liburan, pergi ke kebun binatang, camping, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak menyenangkan, misalnya kalian pernah terjatuh dari sepeda ataukah dari motor. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recontext. Jenis-jenis recontext. Pertama, personal recon, artinya menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Misalnya yang sudah saya jelaskan tadi ya, seperti camping, jatuh dari motor, dan jatuh dari sepeda. Kemudian yang kedua, yaitu factual recount, artinya menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, misalnya mobil tabrakan, ada kebakaran, dan lain sebagainya. Next, kemudian biographical recount, yaitu menceritakan kisah hidup seseorang. Contohnya kisah hidup Soekarno, kisah hidup Ki Hajar Dewantara, atau kalian boleh menceritakan biografi artis Korea, misalnya Lee Min Ho ya. Pasti kalian kenal kan dengan Lee Min Ho. Kemudian kalian boleh menceritakan tentang kisah hidup ilmuwan, misalnya Albert Einstein. Kemudian yang terakhir adalah imaginative recount. Artinya penulis menceritakan berdasarkan kejadian yang tidak benar-benar terjadi, makanya disebut imaginative. Contohnya kalian bermimpi menjadi seorang putri, kemudian bermimpi ingin menjadi seorang Superman, dan mimpi bertemu dengan artis India, misalnya Shah Rukh Khan. Dalam setiap teks pasti mempunyai tujuan. Jika kalian sedang mengerjakan soal dan bertemu dengan pertanyaan seperti berikut ini, why is the text written? The text is written for. What is the purpose? What is the social function? What is the writer's intention? Artinya itu menanyakan tujuan. Jadi tujuan dari text recount adalah untuk menceritakan pengalaman atau kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa lalu secara kronologis atau secara berurutan dengan tujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar. Gimana? Sudah mengerti? Baik, sekarang kita akan membahas tentang generic structure dari recontext atau struktur teksnya itu seperti apa. Yang pertama, orientation, artinya pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan itu peristiwa terjadi. Contohnya kita membuat cerita going camping. Di paragraf pertama harus orientation. Last weekend, my friends and I went camping to Rindu Alam. Nah, di sini sudah jelas siapa yang pergi, my friends and
I? Di mana? Di rindu alam. Kapan perginya? Last week. Nah, paragraf pertama itu disebut orientation. Kemudian generic structure yang kedua adalah events. Artinya rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Misalnya, ngapain aja kalian di sana? Pergi ke sungai. Setelah pergi ke sungai, apalagi untuk perempuan misalnya persiapan untuk masak. Malam harinya ngapain? Membuat api unggun sambil bernyanyi, kemudian menari, kemudian ada yang membaca puisi, dan lain sebagainya. Maka paragraf kedua harus jelas urutan-urutannya, rangkaian-rangkaian, ngapain aja yang dilaksanakan di dalam camping itu. Itulah yang disebut dengan events. Kemudian yang terakhir, reorientation. Biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Setelah kalian camping, apa yang kalian rasakan? Kan gitu. Misalnya kalian merasa camping itu sangat menarik, ya. We went back in the evening. It was a very interesting camping. Nah, seperti itu ya. Jadi ya jangan lupa struktur teks atau generic structure dari recon text adalah orientation, events, dan reorientation. And that's all. Thank a lot for watching. Don't forget to see our other videos. Trust me, you will learn a lot of our learning video. See you next time.